Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi seluruh wabarakatuh. peserta webinar yang telah bergabung melalui Zoom. Semoga siang hari ini kami menjumpai hadirin semua dalam kondisi sehat. Dan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua nikmat sehat dan kesempatan waktu sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara webinar session 3 series 2 dan siang hari ini mengambil topik selayang pandang dan prospek karir di lembaga riset nasional. Baik, narasumber telah hadir bergabung bersama kita. Untuk itu mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Rendra Dwi Dermansyah, SSIMN, selaku narasumber, dan beliau adalah peneliti di BRIN, ex-LIPI. Kemudian yang kami hormati Ibu Unang Yusmaniar Oktiawati, STM SCPHD, selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Hidayat Nur Ismianto, STMN, Ketua Program D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, selaku perwakilan dari Departemen. Serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Elektro dan Bapak Ibu Kaprodi yang barangkali bergabung, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Terlebih dahulu kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkat waktu sebelum acara kami serahkan kepada moderator, terlebih dahulu kami undang beliau Bapak Hidayat Nur Ismianto untuk memberikan sambutan pada webinar siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Hidayat Nur Ismianto, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan meskipun hanya bertatap layar. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang terhormat ini Mas Rendra Dwi Firmansyah. Ini hari ini kita ketemu lagi, kita reuni. Jadi ini dalam acara diminta mudik ke kampus untuk Mas Rendra yang saat ini sebagai peneliti di BRIN atau di LIPI. Kemudian yang saya hormati juga ada Bu Unan Yusmaniar Oktiawati yang nanti akan sebagai moderator, serta mungkin rekan-rekan dosen yang barangkali hadir pada ruangan ini, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Nah, pada kesempatan ini adalah momen yang menarik dengan topik yang akan diusung, selayang pandang dan prospek karir di lembaga riset nasional. Nah, terkait dengan lembaga riset ini sebenarnya salah satu nantinya lulusan itu adalah sebagai asisten peneliti di lembaga-lembaga riset pemerintah maupun swasta, atau sering bahasa ngetrennya itu research and development dalam bidang, kalau di trik ya instrumentasi dan kontrol tentu saja. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa ada lembaga riset pemerintah, kita sudah sering mendengar kata BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini sudah muncul sejak Presiden Jokowi, yang saat itu digabung dengan Kemenristek. Tetapi pada akhir-akhir ini muncul lagi peraturan Presiden yang menetapkan BRIN sebagai Badan Peneliti Nasional, Badan Penelitian Nasional, di mana BRIN ini akhirnya di sana bergabung ada LIPI yang kalau saya tidak salah nanti Mas Rendra ada di sini, ada BPPT, ada Batan, ada Lapan. Nah, semuanya menjadi satu, yang tadinya dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini sesuatu yang menarik.
menariknya bagaimana? Sebagai mahasiswa yang nantinya barangkali tertarik di lembaga riset, nah, nanti prospeknya seperti apa? Kalau mau berkarir di sana, apakah masih seperti yang dulu ketika LIPI, BPPT, LAPAN, dan seterusnya masih berdiri sendiri? Nah, nanti mungkin dari paparan dari narasumber Mas Rendra yang sudah disiapkan, nanti mungkin teman-teman punya pencerahan yang lebih bagus. Kemudian barangkali nanti ada pertanyaan, kalau saya mau magang, mau KP ini nanti ke BRIN atau ke LIPI langsung ke BPPT dan seterusnya. Sebenarnya terkait dengan lembaga riset ini bukan hanya didominasi TRIK atau didominasi TEDI, karena kita tahu di masa pandemi ini ada yang heboh di media sosial, di surat kabar itu adalah lembaga molekuler Eijkman. Nah, itu kan juga akhirnya bagian dari BRIN. Artinya apa? Spektrum BRIN ini sangat luas. Jadi sebenarnya webinar ini nantinya bukan hanya khusus ke mahasiswa TRIK, mahasiswa TEDI, tapi sebenarnya bisa diikuti oleh teman-teman dari berbagai disiplin ilmu. Nah, saya kira ini topik yang menarik. Nanti mungkin kelanjutannya bagaimana BRIN dan prospek karirnya mungkin langsung dari narasumbernya, dari Mas Rendra Dwi Firmansyah. Ini sekaligus mungkin kita reuni, ketemu lagi dengan institusi yang berbeda. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hidayat Husnianto SPMN yang telah memberikan sambutannya mewakili departemen. Baik hadirin yang kami hormati, tidak perlu berpanjang kata lagi, paparan dari narasumber akan kita simak bersama-sama. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Unan Wismanya untuk memandu acara webinar ini. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Retno. Terima kasih Pak Dayat yang sudah membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. Ibu, Bapak, Mbak, Mas kalian. Semoga sehat semuanya di kesempatan kali ini. Ya, Amin. berjumpa lagi dengan kita. Saya Unan dan Pak Rendra di sini nantinya akan menyampaikan selayang pandang begitu ya Pak ya. Ya. Peluang di riset Badan Riset Nasional gitu. Mungkin sebelumnya sedikit saya sampaikan tentang beliau, Pak Rendra Dwi Firmansyah SI MN. Kantornya di Dago ya Pak ya, Jalan Sangkuriang di 45B. Sangkuriang, Bandung. Berarti bergabung di BRIN tapi kantornya tetap di LIPI itu ya, tidak berubah tetap gitu ya. Tidak berubah. Ya, emailnya di firman.1412 Gmail, nomornya nanti bisa dihubungi. Nah ini menariknya di CV-nya dituliskan nih langsung, objective work experience sedang mencari pembimbing untuk program doktoral, luar biasa. Ya, terutama ke sensor untuk kendaraan listrik otonom. Nah, nanti bagi yang tertarik begitu ya dengan sistem sensor, terutama untuk kendaraan listrik otonom, kita bisa diskusi lebih lanjut. Begitu ya Pak Rendra? Yap, betul. Di BRIN-nya posisinya peneliti Balai Pengembangan Instrumentasi ya Pak ya. Tadi bidangnya itu. Udah. Nanti saya ganti nama. Oh, siap. Nih saya bacain dulu yang ada di CV aja ya. Oke. Nanti update-nya silakan disampaikan lebih lanjut. Oke, lalu sebelumnya sempat mengajar di D3 Elins, UGM, PLC, motor listrik, mikro, mikrocontroller, luar biasa ini. S1-nya Elins, UGM, S2-nya Teknik Elektro UGM, dan S3-nya OTW. Kemudian ini panjang sekali ini penelitiannya memang bidangnya ke sensor ya, dari teleoperation. Yang terbaru nih ya Pak ya,
kemudian monitoring kesehatan hewan untuk peternakan 4.0, online chemical on demand di pengolahan air limbah, terus juga pengembangan sistem deteksi, pengenalan objek untuk kendaraan listrik otonom, pendeteksian objek, sistem pengawasan, terus sebelumnya lagi rancang bangun sistem komunikasi antar UAV untuk formasi UAV dan koordinator untuk pemetaan sawah prapanen. Nah, terus hobinya menonton film dan membaca. Sip banget ini. Oke, mungkin langsung saja Pak Rendra, monggo yang bisa di-share ke kami nantinya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Dayat Nur Isnianto. Kita ketemu lagi setelah berapa tahun ya? Tiga tahunan lah ya. Ini kemarin saya dihubungi Mas Fakih ya buat ngisi webinar. Ya mungkin ini salah satu bentuk pengabdian ya. Tridharma yang kedua ya, pengabdian ke kampus. Untuk sumbangsih ke kampus untuk mengabdi agar bisa bermanfaat buat kampus. Nah, kemarin ditembak temanya selayang pandang tentang riset ya, riset dan prospek karir di lembaga riset. Ya sebenarnya banyak yang lebih kompeten ya dibanding saya. Mungkin karena saya alumni dosen TEDI, jadi lebih mudah gitu approach-nya. Harapannya dari webinar ini atau dari kesempatan kali ini nanti peneliti-peneliti lain tuh bisa mengisi webinar dengan tema-tema yang lain, tema riset tentang nanti apakah prospek kerja, terus ada manajemen talenta, itu ada yang lebih expert ya. Tapi saya izinkan saya untuk mencoba membuka jalan lah ya, membuka jalan antara BRIN ini dengan TEDI ya khususnya. Secara umum nanti bisa lebih luas ke UGM, karena di BRIN sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Dayat, itu spektrumnya udah luas banget ya. Tidak hanya ilmu dasar, sekarang itu dari A sampai Z itu di BRIN itu ada. Nah, izinkan saya share screen ya. Gimana ini? Bisa, Pak? Bisa, sudah terlihat ya. OTW. Terima kasih ya. Masih OTW. Iya nih, langsung terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Langsung terima kasih sip ya. Nih, warna-warni menarik. Ya, saya full screen dulu. Oke, jadi ini slide yang saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya nantinya. Oke, kita selayang pandang dunia riset dan kesempatan karir di Badan Riset Nasional. Jadi izinkan saya menyampaikan beberapa poin ya di pertemuan kali ini. Itu nanti saya memperkenalkan diri, mungkin sedikit ya. Tadi sudah disampaikan. Terus mengenai BRIN itu sendiri seperti apa, terus nanti program-program yang ada di BRIN yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen ya. Jadi tidak hanya mahasiswa aja, dosen juga ada programnya nanti di BRIN. Terus kesempatan karir ini yang sejauh saya tahu ya, nanti untuk detailnya itu bisa ada yang lebih kompeten. Terus terakhir ya, bukan terakhir ya, berikutnya itu terkait kerjasama, nanti gimana sih pola kerjasamanya antara BRIN dengan TEDI ya khususnya, atau dengan UGM nanti pada umumnya. Terus terakhir akan saya sampaikan kegiatan riset ya, yang ini khusus di saya, walaupun nanti pada prakteknya tuh tema di BRIN tuh banyak banget ya. Jadi seluruh tadi itu trik, TRL, TRE, TRPL ya, TRI itu semuanya bisa masuk ke BRIN semuanya. Nah, ini profil saya ya, tadi sudah disebutkan, nama saya Rendra Dwi Firmansyah,
S1, S2 di UGM. Ya, saya mengambil elektro dan elektronika, dan khususnya sekarang semakin menyempit ya. Saya mengerjakan sistem sensor ya, lebih sempit lagi di bagian autonomous vehicle ya. Terutama kalau disempitin lagi itu masalah lokalisasi. Nah, itu. Terus jabatan masih peneliti ahli pertama, ya. Mudah-mudahan bisa naik pangkat tahun ini, bisa jadi muda, madya, dan sampai profesor nanti. Nah ini Amin, amin. kegiatan riset yang saya ikuti, beberapa saya sebagai ketua, beberapa sebagai anggota. Nah ini dari tahun 2021 saya mengikuti kegiatan teleoperation. Ini bagian dari autonomous vehicle ya, autonomous kendaraan otomatis. Yang kedua autonomous vehicle itu di kebalik WBS itu harusnya, saya salah ketik. WBS sensor khususnya ya, IMU dan GPS ya, lokalisasi. Terus ketiga ini sistem monitoring kesehatan sapi perah ya, objeknya sapi perah. Itu dari 2021 saya jadi ketuanya, 2002 alhamdulillah didanai lagi. Terus yang keempat itu sistem pengawetan buah dan sayur itu sebagai anggota, terus smart farming juga sebagai anggota, terus chemical on demand, chemical oxygen demand ini sebagai ketua itu 2021. Ini tidak saya lanjutkan karena sudah terlalu banyak kegiatan, jadi akhir tahun selalu tipes ya. Ya saking banyaknya kegiatan riset, ya makanya kerjasama riset antara UGM dengan BRIN ini sangat diperlukan biar kita bagi-bagi kerjaan. Terus saya pernah juga jadi anggota tim sistem tracking pasien COVID ya, buat nge-track OTG yang isoman waktu dulu kan masih rawan ya. Kalau sekarang isoman dengan adanya Omikronnya kelihatannya gejalanya mirip dengan flu ya, mungkin udah nggak kurang tidak semenakutkan dulu, apalagi kita sudah divaksin. Nah ini tadi sudah disampaikan bahwa BRIN itu memang benar itu adalah gabungan ya, peleburan dari beberapa lembaga riset yang dimana dulu berdiri sendiri-sendiri, sekarang berubah menjadi satu, dan masih banyak dinamika di dalamnya yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini gitu. Jadi dulu itu ada LIPI, ada BPPT, ada Batan, ada LAPAN ya, masing-masing punya tusi sendiri, dan semua itu sekarang digabungkan menjadi satu. Nah ini logonya, logo BRIN. Bentar, saya kasih. Nah ini logo BRIN-nya, ini ada artinya, cuman saya nggak hafal artinya. Artinya sebagian besar adalah si BRIN ini itu akan mencakup tema riset yang menyeluruh ya, dari humaniora, teknis, terus biologi ya, hayati dan kelautan dan maritim, geologi ya, semuanya itu tercakup semua di logo BRIN ini. Dengan visinya itu Badan Riset dan Inovasi Nasional yang handal ya, handal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden ya. Jadi kami ini melayani Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden ya, di mana visi misi Presiden itu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ya. Jadi di sini ada kata-kata berdaulat dan mandiri. Jadi harapannya BRIN ini menghasilkan hasil-hasil riset dan inovasi yang nanti bisa berdampak atau meningkatkan kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Jadi fokus di BRIN juga risetnya itu akan mengarah yang berdampak langsung secara ekonomi. Jadi riset-riset tidak hanya dilihat dari
publikasinya, tapi juga dilihat dari impact ke masyarakatnya itu seperti apa. Gitu. Nah, ini struktur organisasi BRIN itu ada sementara ini masih ada 12 organisasi riset ya, dan 85 pusat riset yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Di Jogja itu ada Batan ya dulu, Batan, terus BPPT itu yang di Teknik UGM, sekarang jadi BRIN juga. Terus di Gunung Kidul juga ada LIPI dulunya, sekarang jadi BRIN juga. Gitu. Di sini OR-nya ada 12, itu ada OR Kebumian dan Maritim, ada Hayati dan Lingkungan, Pertanian dan Pangan, terus OR Kesehatan, ini yang apa namanya tadi disebutkan lembaga Eijkman ya, itu akan masuk ke OR Kesehatan. Terus ada OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra, ini merupakan gabungan dari Kementerian Arkeologi atau Badan Arkeologi itu akan bergabung dengan BRIN juga. Ada OR Ilmu Pengetahuan dan Humaniora, pecahan dari LIPI ini. Terus ada OR Teknologi Nuklir, itu Batan ya. Sekarang namanya jadi OR ya, Organisasi Riset Tenaga Nuklir ya. Terus ada Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Ini sosial ya. Terus di sini ada energi dan manufaktur ya. Jadi teman-teman dari TRE itu misalkan nanti KP magang itu bisa masuk ke OR energi dan manufaktur. Terus ada OR nanoteknologi dan material, ini di Tangerang ya. Ini tentang material, jadi basic science ya. Terus ada elektronika dan informatika, ini di Bandung dan di Serpong ya, di Tangerang. Nah, ini saya ada di sini, elektronika dan informatika. Nah, terus ada terakhir itu 8 ya. Pecahan 8 itu penerbangan dan antariksa. Terus nah, mungkin ada pertanyaan, loh, BPPT masuk mana ya? Nah, BPPT itu sama dengan LIPI itu terbagi menjadi beberapa OR ya. Antaranya masuk ke OR energi dan manufaktur dan masuk ke OR elektronika dan informatika. Nah, ini pusat risetnya, ini mungkin tidak perlu saya bacakan satu-satu, nanti terlalu lama ya. Mungkin ada beberapa pusat riset yang bisa kita masukkan atau kita gunakan sebagai tempat magang ya. Nah, ini di Batan itu kalau di Jogja itu ya, kalau nggak salah masih di dekat Sahid ya kalau belum berubah. Iya masih. Masih ya. Nah, itu di sana itu masih sudah berganti nama dengan jadi BRIN ya. Jadi kalau misalkan mau KP di sana atau magang ya, magang di sana itu sudah lagi bukan ngirim surat atas nama Batan, tapi sudah BRIN gitu ya. BRIN OR Tenaga Nuklir gitu. Dengan unit kerja itu di Jogja gitu. Nah, yang di Jogja saya kurang tahu apakah yang mana ini ada PR-nya ada banyak, karena Batan sendiri di Bandung juga ada Batan. Gitu. Terus ini energi dan manufaktur ya, ini mungkin teman-teman bisa saya kali ini yang relate ya dengan kita itu saya bacakan. Itu yang pertama konversi dan konversi energi ya. Ini teman-teman yang bergerak di bidang energi terbarukan ya, Pak Suwono gitu-gitu, teman-teman TRE ya. Terus ada teknologi transportasi, ada dari mesin mungkin bisa masuk ke sini kalau mau KP ya. Teknologi industri proses ini juga bisa, mesin juga bisa, trik juga bisa masuk ke sini ya. Kekuatan struktur ini mungkin teknik sipil ya, hidrodinamika. Ini kalau nggak salah di hidrodinamika itu di sipil ada Jogja juga ya. Ya, di sipil. Nah, kalau nggak salah di Jogja itu ada pecahannya BPPT dulu, BPPT yang di UGM itu loh. Nah, itu kalau nggak salah itu hidrodinamika itu. Grafika dekatnya, depannya lab grafika. Terus ada pengujian standar, ini mungkin teman-teman dari Metins ya dulu, standar pengujian. Terus ada produksi berkelanjutan dan penilaian daur hidup. Nah, ini bisa dari trik juga bisa masuk ya. Material dan teknologi nanoteknologi ini sepertinya lebih ke basic science ya, jadi tidak relate. Nah, ini yang paling relate ya mungkin di bagian elektronika dan informatika ya.
ada namanya PR telekomunikasi. Ini risetnya tentang bagaimana membuat sistem-sistem komunikasi ya, mau pakai WiFi, bikin radar, ya, lidar, ada di sini. Terus elektronika ini juga berkaitan dengan elektronika ya, arus lemah gitu ya, arus lemah di sini, bikin rangkaian, terus mendesain sebuah chip sampai di apa ya, dijadikan chip benerannya. Nah, tapi infrastrukturnya masih dibangun. Nah, kemarin sudah ada, tapi sekarang lagi dibongkar ya. Terus ada sains data dan informasi ini dari teman-teman TRPL ini bisa kalau mau KP magang bisa masuk sini ya. Terus yang AI itu bisa di 3 atau 4 ya. Di sini ada peneliti yang bergerak di bidang artificial dan machine learning, itu ada yang masuk ke 3, ada yang masuk ke 4 ya. Terus ada PR komputasi ya, ada mekatronik cerdas. Nah, saya ini ada di mekatronik cerdas ya. Dulunya Balai Pengembangan Instrumentasi, nah sekarang sudah berganti nama menjadi mekatronik cerdas. Di sini cakupannya buat mahasiswa trik itu masuk banget lah ya, mahasiswa trik, terus TRI juga bisa masuk, TRPL bisa masuk ya, karena di sini di dalamnya juga ada IoT ya, di mana teman-teman dari TEDI juga bisa masuk sini ya. Terus OR penerbangan dan antariksa ini juga teman-teman bisa masuk sini juga ya. Tapi di sini dia kekhususannya belum mengerucut ya. Jadi ini hanya teknologi penerbangan. Jadi kalau di sini ada PR elektronika, di sini pada saat teman-teman masuk ke teknologi penerbangan, satelit, roket, pengindra jauh, kemungkinan besar juga menggunakan rangkaian elektronika gitu. Cuman objeknya itu atau peruntukannya itu akan berbeda. Yang satu ini mungkin buat IoT secara umum, terus instrumentasi, kontrol gitu ya. Tapi di 8 ini OR penerbangan dan antariksa itu elektronikanya buat penerbangan, buat bikin satelit, buat bikin roket. Nah, ini beberapa program-program yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa dan dosen ya. Jadi di BRIN itu ada program mobilitas talenta riset dan inovasi ya. Di sini deputinya itu bidang SDM ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, Direktorat Manajemen Talenta. Jadi ada beberapa program ya. Yang pertama itu MBKM ya. Mungkin ini inline dengan programnya Kementerian Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Budaya. Terus ada research assistant, ada research assistant. Terus ada visiting researcher, ini buat dosen ya. Postdoktoral juga buat dosen yang baru lulus S3 itu bisa bisa melakukan riset postdoktoral di BRIN. Nah, untuk insentif registrasi konferensi ini khusus buat internal. internal. Nah, MBKM bisa dibaca yang di sini. Cuman bentuknya itu di BRIN itu dia fokusnya di magang atau praktek kerja, ini buat yang teman-teman administrasi ya, di balai-balai atau di biro-biro umum, itu di BSDM, terus kerjasama itu namanya magang atau praktek kerja. Tapi kalau yang di pusat riset itu kegiatannya itu berupa penelitian ya, atau riset. Jadi selama 1 semester akan melakukan riset bareng dengan peneliti ya. Nah, jadi berbeda dengan MBKM di industri nantinya ya. Jadi ketika kalau dibandingkan itu nggak bisa ya. Jadi kalau teman-teman pengalamannya yang satu MBKM di industri, yang satu MBKM di BRIN gitu ya. Pas pulang saling cerita kok beda gitu ya. Karena memang bentuk kegiatannya itu akan berbeda dan pengalamannya pasti berbeda. Nah, ini ketentuannya ya. Yang pertama itu pasti harus bekerja sama ya, universitasnya. UGM sudah bisa ya, sudah bekerja sama. Kalau dulu bekerja samanya dengan LIPI itu masih bisa, nanti diperbarui MOU-nya dengan BRIN.
Terus ini sudah mahasiswa aktif ya, prodi terakreditasi, paling rendah semester 5, lulus seleksi perguruan tinggi, administrasi, substansi. Ini substansi ini akan wawancara ya sama anggota atau pembimbingnya nanti ya. Kita kira-kira layak atau enggak untuk ikut MBKM di BRIN ini. Nah, semua layanan atau kegiatan BKM itu daftarnya di sini. Ini bisa dicatat. elsabrin.go.id ya. Jadi semua magang, KP, semua akan MBKM itu akan masuk ke sini. Terus yang kedua ada kegiatan namanya tuh research assistant ya. Jadi program mentoring ini berbasis riset ya. Ini mahasiswa aktif D4, S1, S2 dan S3 ya. Jadi kalau dosen masih S3 itu bisa juga jadi research assistant di sini gitu. Mungkin yang di asisten ini profesor di sini juga bisa ya. Jangka waktunya 1 tahun itu bisa diperpanjang ya. Nah, ini outputnya itu harus publikasi ilmiah terindeks global bereputasi ya. Bukan berarti Q1, Q2, Q3 gitu. Nah, di BRIN sendiri itu punya indeksasi sendiri ya. Jadi ada Q1 belum tentu bereputasi tinggi gitu ya. Kalau di BRIN. Atau Q4 belum tentu bereputasi rendah. Bisa juga Q4 tapi bereputasi tinggi. Nah, itu bisa juga gitu. Akan berbeda gitu insentifnya. Nah, terus ada insentif ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan SPM Kementerian Keuangan. Nah, ini persyaratan itu non pegawai negeri ya. Berstatus mahasiswa aktif D4, S1, S2, S3 terlibat kegiatan di unit kerja ya. Jadi sebelum jadi RA sudah pernah terlibat di unit kerja di BRIN dulu, apakah sebagai kerjasama penulisan, pengambilan data dan seterusnya. Terus diusulkan oleh unit kerja di lingkungan BRIN. Jadi yang mengusulkan itu bukan mahasiswanya, tapi penelitinya ya atau kelompok penelitiannya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari TEDI itu ada yang berminat jadi RA, nah itu harus kontak-kontakan dulu sama peneliti di BRIN gitu. Nah, di peneliti di BRIN itu juga ada syaratnya itu. Jadi nggak semua peneliti BRIN itu bisa mendapatkan RA gitu. Ya, jadi agak susah-susah gitu. Nah, ini yang buat dosen ya. Ini buat dosen itu ada visiting researcher ya. Itu kolaborasi penelitian, pengembangan, pengajian dan penerapan pengetahuan dan teknologi bagi tenaga ahli atau periset dari perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan dan atau industri ya, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi Bu Unan, Pak Dayat, terus Famiza, Mas Monat dan lain-lain tuh bisa tuh kalau mau jadi visiting researcher ke BRIN. Nah, bentuk kegiatannya adalah itu kegiatan pengjirap ya, penelitian ya, dengan menghasilkan keluaran ilmiah. Atau bisa juga seperti ini ya, mengisi kegiatan ilmiah antara lain seminar, lokakarya, workshop untuk menyampaikan informasi dan atau pengetahuan mengenai perkembangan terkini dalam keilmuan yang sesuai. Ya. Atau kita menyusun proposal bersama gitu, dengan penguatan kapasitas dan kompetensi. Nah, ini rekrutmennya terbuka, jadi silakan mendaftar ya, bebas sepanjang tahun. Jangka waktunya bisa 1 bulan, bisa sampai setahun, bisa diperpanjang ya. Insentifnya berupa biaya hidup. Ya, besarannya berapa saya belum tahu detailnya. Ya. Outputnya itu adalah publikasi ilmiah di jurnal terindeks global bereputasi tinggi ya, atau bentuk keluaran lainnya yang setara ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa BRIN sendiri punya indeksasi sendiri ya. Jadi tidak dilihat dari QQ-nya, tapi dilihat nanti dicek indeksasinya di namanya e-peneliti, itu apakah jurnal yang mau dimasukkan itu bereputasi tinggi, menengah, atau hanya jurnal bereputasi. Nah, persyaratannya
dokter ya, WNI atau WNA itu dokter, terus mengiringi pengalaman ya, portofolio, terus menandatangani komitmen pelaksanakan ya. Jadi persyaratannya cukup mudah ya sebenarnya. Nah, pasti Bu Unan sudah memenuhi syarat. Cuman kegiatannya Bu Unan kayaknya banyak banget ya. Ya. Kegiatannya sama Pak Rendra Terus, juga. kegiatannya sama-sama saya. Ya. Ini persyaratannya bisa dibaca ya. Nggak terlalu berat ya. Jadi kalau mau ngisi di sini atau pengen riset di sini dengan status visiting researcher ya melakukan pendaftaran seperti itu. Terus ada postdoktoral itu yang baru ya, baru menyelesaikan doktor kayak Mas Yuris ya, Pak Yuris ya, Mas Yuris, Pak Yuris, Bu Divi itu kan baru selesai Mas Ronald, Pak Ronald itu kan baru selesai doktor itu bisa postdoktoral di sini ya. Jangka waktunya tuh 1 tahun, bisa diperpanjang ya. Insentif tuh berupa biaya hidup sama besarannya saya belum tahu berapa. Terus outputnya tuh publikasi ya, publikasi 2 ya, terindeks global bereputasi tinggi ya, cukup menantang ini ya. Bereputasi tinggi itu biasanya Q1, Q2 sih rata-rata bereputasi tinggi ya, Q1, Q2 atau yang Q4 itu juga ada. Jadi kalau ditanya masukin ke jurnal Q1 nggak, ya saya lihat dulu di Evanility kalau dia Q1 tapi bereputasi hanya bereputasi angka kreditnya akan kecil nih dibandingkan Q4 tapi bereputasi tinggi gitu. Kalau di BRIN ya. Kalau di dosen akan berbeda lagi nanti. Makanya harus kita sesuaikan. Nah, ini persyaratannya paling lama itu 5 tahun setelah lulus ya. Jadi kalau masih anget-anget ini masih bisa lah. Terus memilih pengalaman pasti punya pengalaman ya. Terus komitmen lah ya. Sama yang tadi. Nah, terus yang ini yang mungkin menarik bagi teman-teman mahasiswa ya, ada di manajemen talenta juga, itu namanya degree by research ya. Degree by research itu semacam beasiswa yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi ya, S2 maupun S3 ya. Nah, ini disebutkan di sini program belajar untuk meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil dan sumber daya manusia lainnya ya. Jadi tidak hanya PNS tapi non PNS pun juga bisa ya. Untuk jenjang S2, S3. Jadi S2 bisa, S3 bisa ya. Berbasis Litbang Jirap ya, tanpa meninggalkan tugas kedinasan ya. Jadi tetap bekerja tapi tetap sekolah gitu. Tapi sekolahnya tidak di kelas ya biasanya. Kalau dari itu sekolahnya tuh di BRIN-nya sendiri. Jadi di BRIN melakukan riset nanti ke universitasnya itu hanya laporan progres dan nah ini mitranya ya dalam negeri itu ada masih 8 ya, ada UI, IPB, ITB, ITS, terus GM ya, Undip ya 4 sama Unhas ya. Jadi dalam negeri itu bisa kalau ingin melanjut dari D4 langsung ke S2 ya, pengen melanjut, nah itu bisa nanti mendaftar di degree riset ya. Ini alternatif selain ada LPDP dan beasiswa lainnya. Kalau mitra luar negeri itu sudah ada juga, ada UTM ya, Universitas Teknologi Malaysia, ada USM ya, University Science Malaysia, ini di Malaysia, ada di Australia itu ada Macquarie University Australia, ada Swinburne University of Technology Australia ya. Bisa masuk ke sini juga. Nah, kalau di luar negeri detailnya seperti apa nanti bisa menghubungi bagian talenta manajemen talenta di BRIN ya. Mungkin mengadakan webinar juga dengan tema degree by research ya. Nah, persyaratannya itu ada PNS dan non PNS ya atau SDM lainnya ya. Ada kolaborasi, berarti harus punya rekan di BRIN atau pembimbing di BRIN atau co-promotor di BRIN. Terus lulus seleksi ya, ini dibuktikan dengan LOA ya. Terus rekomendasi kepala unit itu dari BRIN ya, dari BRIN atau dari instansi sebelumnya. Terus ada proposal riset disetujui. Terus ada daftarnya itu
di sini, boleh dicatat. byresearch.brin.go.id. Nah, yang ini pembimbingnya ya, di BRIN ya. Itu harus S3 ya. Di BRIN banyak yang S3, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik, nanti bisa saya hubung-hubungkan dengan teman-teman yang S3 gitu. Atau mau ke profesor, saya juga punya profesor. Ya. Terus kelompok BRIN, harus inline bidangnya. Terus jaminan keberlangsungan kegiatan riset. Jadi kalau bisa nyari pembimbing itu yang punya kegiatan banyak ya. Seperti saya. Tapi saya belum S3 jadi belum bisa gitu. Jadi kalau bisa jadi pendanaan riset itu diambil dari kegiatan dari BRIN gitu ya. Kegiatan riset di BRIN disesuaikan dengan riset yang di sekolah gitu atau sekolah yang menyesuaikan BRIN. Jadi nanti tidak mengeluarkan dana pribadi gitu. Ya. Terus memiliki publikasi internasional dan Scopus dengan high index minimal 3. Saya juga belum memenuhi. Nah, pendidikan yang di cover ini sayang sekali ya. Cuman UKT sama bantuan riset ya. Jadi tidak ada biaya hidup. Gitu. Jadi tidak ada uang buku. Cuman yang biaya UKT. Jadi kuliahnya gratis, tapi ngekos, makan itu masih biaya sendiri. Gitu. Jadi kalau yang biasanya ini dimanfaatkan oleh teman-teman yang jabatannya sudah tinggi, jadi penghasilan tidak berkurang. Gitu. Yang batasan umurnya itu untuk mendaftar beasiswa itu sudah kelewat. Gitu. Beasiswa yang lain maksudnya sudah kelewat, itu bisa memanfaatkan BRISET. Nah ini persyaratannya ya, LOA, ada unit kerja dan sebagainya. Pembimbing utama ini dari kampus yang dituju ya, kopromotor dari BRIN ya, surat pernyataan selesai tepat waktu. Jadi pembiayaannya itu hanya sesuai normal ya. Jadi kalau S2 itu 2 tahun, S3 itu 3 tahun. Ya, setelah itu bayar sendiri. Gitu. Nah ini harusnya pendaftaran melalui BRISEARCH ya, daftar dulu ya, upload, verifikasi dan seterusnya. Ya. Ini dibuka sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun bisa daftar. Untuk seleksinya nanti ada mendekati perkuliahan biasanya. Nah ini yang lebih menarik lagi bagi teman-teman mahasiswa ya, apalagi yang tingkat akhir ya, tingkat akhir di semester 7, semester 8. Ini kesempatan gitu ya. Ini ada namanya tuh program bantuan riset talenta, riset dan inovasi ya, singkat barista ya, biar gaul katanya. Kata yang dulu presentasi itu biar gaul disingkat barista, ya. Biar kekinian. Ya. Nah ini berupa bantuan UKT ya, berupa bantuan UKT. Jadi di semester 7-8 itu tidak perlu bayar UKT ya, tapi tentu dengan batasan ya, bukan berarti UKT yang tinggi banget gitu. Saya lupa batasannya itu berapa. Tapi yang jelas meringankan ya teman-teman yang tugas akhir tapi pengen UKT-nya tuh gratis gitu atau bayar tapi sedikit ya. Dan riset kepada mahasiswa aktif tingkat jenjang diploma 4 ya. Diploma 4 boleh berarti ya. Jadi di vokasi itu sudah di 4 semua ya kalau nggak salah. Itu bisa mengikuti barista ini ya. Kalau yang tahun kemarin itu belum ada yang teman-teman yang magang di saya itu belum dibuka barista ini ya. Terus sarjana itu S1, S2, S3 ya untuk menyelesaikan tugas akhir yang berbasis kerjasama riset di unit kerja lingkungan BRIN ya. Jadi intinya ada di sini ya, kerjasama riset ya. Jadi tetap kalau mau dapat barista harus punya channel ya. Harus punya nanti pembimbing di BRIN-nya biar lebih mudah lah nantinya dapat. Nah ini persyaratannya itu mahasiswa aktif tingkat akhir ya. Ini semester 7 berarti semester 7, semester 8. Ini ada rekomendasi dari mentor ya, dari BRIN ini ya, dari BRIN. Terus memiliki riset tugas akhir bekerja sama dengan BRIN ya. Jadi biasanya itu teman-teman peneliti itu sudah punya tema atau judul-judul tugas akhir yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Ya. Ketika mahasiswa itu mengikuti alurnya, itu kemungkinan besar bakal lulus tepat waktu.
Terus menyampaikan luaran program ini berarti skripsi ya, naskah skripsi itu yang akan diupload di akhir kuliah ya. Jadi kalau Ini Umi sudah lagi, sidang, ini kelihatan loh kamu. pas sudah sidang, sudah selesai, itu akan disuruh upload naskah skripsi, habis itu dapat bantuan risetnya. Gitu. Walaupun bantuan riset itu bahan-bahannya itu biasanya sudah ada di printnya sendiri ya, jadi tidak kemungkinan besar ya tidak beli barang. Kalau beli barang itu sedikit sekali, atau beli barang tapi nanti akhirnya tetap diganti. Terus ada rekomendasi dari universitas ya, universitas, terus mendaftar melalui sistem barista, sistem informasi barista. Melalui ELSA kalau misalnya sama, ELSA juga, elsa.go.id, elsa.brin.go.id. Ya. Nah, ini biaya yang dibayarkan itu uang kuliah tunggal ya, tahun terakhir ya, 2 semester akhir. Itu semester 7 kalau daftar di semester 7, atau semester 7-8 kalau daftarnya di semester 7, atau cuman di semester 8 kalau daftarnya di semester 8. Jadi tidak harus pas semester 7, wah saya nggak pengen ikut barista, saya pengennya semester 8 ya, boleh daftar di semester 8. Tapi kalau saya pengen ikut di semester 7 ya nggak masalah gitu. Terus bantuan riset ya. Nah, bantuan riset ini dananya atau uangnya itu akan diberikan setelah selesai ya, dengan bukti naskah ya, naskah skripsi atau naskah tugas akhir, nanti akan dikirimkan uang pengganti biaya risetnya. Habis berapa itu akan diganti, di-reimburse saya. Nah, ini dokumennya ya, cukup mudah menurut saya, gampang dicarinya. Ada KTM ya, pasti sudah punya semuanya. Buku rekening ya, sesuai KTP ya. Jadi rekening orang tua tidak bisa. Jadi harus buku rekening sendiri. Kalau belum punya, buat dulu ya, mudah. Terus surat rekomendasi dari universitas, saya rasa kalau seperti ini bakal mudah ya, mudah-mudahan. Terus rekomendasi dari mentor ya, ini mudah ya, mudah juga karena peneliti sendiri sudah pesan kepada saya ya, kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang berminat kerja praktek atau apa, silakan diberikan kepada saya gitu. Jadi bisa saya sebagai maklarnya ya, sebagai maklarnya, saya mahasiswanya berapa, saya bagi-bagikan ke peneliti di sini gitu. Jadi biar semua kebagian ya. Jadi mahasiswanya enak, penelitinya juga enak, saya bantuin ya. Terus surat kesediaan menjadi pembimbing dari BRIN ya, ini dari mentornya. Terus ketentuan bantuan, ini surat pernyataan, ini tinggal diketik aja, nggak masalah. Terus dokumen hasil studi semester akhir, ini sudah bisa dicetak dari KRS ya. Nah, alurnya begini. Ini Elsa ya, kurang Elsa. Program barista ya. Daftar dulu ya di BRIN, upload persyaratan, verifikasi, seleksi administrasi, penetapan SK, laksanakan program barista dan luaran ya. Ini alurnya. Semua lewat sistem informasi ya. Jadi tidak by email, tapi lewat sistem informasi. Nah, ini pelaksanaannya kira-kira seperti ini. Jadi untuk pendaftaran itu sepanjang tahun ya, sepanjang waktu, mau daftar sekarang tapi ikut yang semester ganjil gitu, itu bisa aja ya. Nah, ini seleksinya kalau semester ganjil itu di Agustus ya. Jadi di Agustus itu mulai seleksi. Jadi sekitar Juli Agustus ya. Juli Agustus kalau nggak salah kemarin tuh. Itu ada di sini. Terus semester genap. Semester genap itu di Januari ya. Sampai Januari. Terus SK-nya itu sama ya. Jadi di bulan itu juga. Jadi seleksinya lumayan cepat ya. Jadi 1 bulan itu sudah tahu keterima atau enggak. Nah, pemantauan seluaran itu di tahun berikutnya ya. Di tahun berikutnya itu sudah selesai atau belum ya. Nah, ini kontaknya itu bisa dikontak di sini. Ini mungkin panitia atau teman-teman dosen juga bisa mencatat ini kalau ingin mengadakan seminar atau webinar
lebih detail lagi tentang research atau barista tadi. Nah itu untuk apa namanya program-program yang ada di BRIN. Nah selain itu ada ini kalau ini saya rangkum sendiri ya. Itu rangkuman dari tadi. Itu ada kesempatan KP magang atau TA. Itu ada dua ya. Ada dua jalur. Itu melalui reguler atau barista ya. Reguler itu bisa berupa KP magang tugas akhir ya. Nah, kalau reguler itu dia tidak dapat UKT, tidak dapat uang saku gitu ya. Fasilitasnya hanya ilmu, tempat kerja, bahan ya. Bahan alat itu sudah disediakan semua gitu. Nah, untuk barista itu sama magang tugas akhir. Kalau KP tidak bisa. Fasilitasnya ada UKT, ada bantuan riset, tempat kerja, terus alat bahan sama. Nah, semua itu harus melalui elsa.brin.go.id ya. Nanti di sana daftar dulu, daftar akun, terus pilih nanti peneliti-peneliti itu membuka jalur atau membuka apa ya namanya tema-tema magang ya. Nah, di sana silakan kalian cari kira-kira mana yang cocok. Nah, untuk karir itu ini yang sepanjang saya tahu ya, itu hanya ada dua ya di sini. Apalagi sudah digabung ini Mas agak bikin minder biasanya ya. Itu ada ASN ya, pegawai negeri atau P3K ya, pegawai kontrak. Ini kalau sebagai peneliti ya, itu minimal tuh harus S3 kalau sekarang. Jadi S2 seperti saya itu saya angkatan terakhir yang S2. Jadi setelah saya itu sudah S3 semua. Nah, terus apakah pertanyaannya mungkin kan apakah D4 lulusan D4 itu bisa melamar di BRIN atau di lembaga riset? Ya saya nggak berani jawab bisa atau enggak ya. Tapi kemungkinan sebagai jabatan fungsional yang lain ya. Berarti bukan peneliti, tapi mungkin jadi perekayasa ataukah jadi apa tuh ya? API juga bisa analisis ya, analisis hasil penelitian atau di fungsional di administrasi itu juga bisa S1. Nah, ketika nanti sudah masuk di BRIN itu kalian bisa memanfaatkan program by research tadi, program by research S1, S2, lalu S3. Nah, begitu S3 bisa impasing ke peneliti. Jadi kesempatan karirnya ya kalau di lembaga riset ya seperti itu. Atau biasanya tuh ada open call itu operator riset ya. Itu biasanya D3, D4, S1 ya. Nah, itu operator riset di lab-lab ya. Operator di lab-lab. Itu biasanya dibuka di apa ya? Di BRIN itu ada pengumumannya biasanya. Nah, itu tugasnya ya membantu peneliti ya, memegang alat lah ya. Kalau peneliti mau menguji itu yang sekarang itu yang megang alatnya itu bukan peneliti, tapi si operatornya. Jadi peneliti sekarang itu tidak boleh pegang alat secara langsung. Jadi semua dipegang oleh operator. Jadi itu mungkin karir atau bisa juga gini. Kemarin saya pernah mendengarkan penjelasan dari kepala BRIN ya. Jadi bisa juga ketika sudah lulus S1 atau D4 itu mengikuti by research ya, mengikuti by research S2, lulus, setelah itu by research langsung S3, lulus, setelah itu melamar jadi P3K di BRIN ya. P3K itu pegawai kontrak ya, pegawai kontrak pegawai P3K ini sebenarnya itu sama ya, hak-haknya itu sama dengan ASN ya, sama. Hanya saja tidak ada uang pensiun ya. Mulai dari tunjangan, gaji pokok itu sama. Jadi kalau S3 itu, kalau kemarin kata Pak Kepala BRIN itu, kalau sudah lulus S3 itu udah langsung ahli madya gitu ya. Ahli madya itu berarti 2 tingkat di atas saya. Jadi ketika kalian udah lulus nih, tapi kalian melanjutkan S2 by research, S3 by research, terus lamar P3K di BRIN, itu sama
Pak Kepala BRIN itu dibuka lebar-lebar. Silakan, terus nanti bisa langsung jadi periset dengan jabatan fungsional ahli media, ya. Gitu. Nah, ini potensi kerjasama ya. Jadi antara UGM khususnya tadi ya, mungkin nanti bisa dibikin PKS-nya ya, perjanjian kerjasamanya seperti apa, nah, biar lebih erat lah ya silaturahminya. Itu adalah kebutuhan mahasiswa ya untuk melakukan magang atau TA ya. Terus di BRIN itu kebutuhan masih LIBI ya, masih belum saya ganti. Kebutuhan tenaga untuk membantu riset ya. Terus kebutuhan kolaborasi riset dan hilirisasi ya. Di sini ada konteks hilirisasi yang ini sesuai banget ya dengan vokasi ya. Vokasi kan hasil risetnya tuh harus hasil riset terapan itu yang TRL 7, 8, 9 ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan menghasilkan beberapa output ya. Output berupa prototipe, karya tulis bersama, hak kekayaan intelektual bersama, bisa hak cipta, bisa paten ya. Ada laporan tugas akhir ya. Nah, ini tujuannya itu terjalinnya kerjasama berkelanjutan antara TEDI dengan BRIN ya. Terus terwujudnya prototipe hasil riset atau hasil magang, terwujudnya karya bersama, itu bisa karya tulis ilmiah, hak kekayaan intelektual bersama ya. Jadi kalau di BRIN itu pendaftaran HKI paten itu sudah ditanggung BRIN ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya ya. Terus untuk mahasiswa sendiri terpenuhinya tugas akhir. Apalagi kalau ikut barista itu dapat tambahan keringanan UKT dan bantuan riset ya. Nah, ini kegiatan riset yang ada di BRIN ya, salah sedikitnya ya. Loh, saya off tadi. Saya kira lagi azan, Pak, jenengan, Pak. Oh, sudah sampai mana tadi? Yang terakhir, apa tadi? Topik-topik itu. Topik-topik. Ini ya? Ini bukan? Iya kan? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Nah. Keputus ya, sarnya. Aduh. Sorry. Oh iya, keputus ya. Duh, saya ngobrol berapa lama tadi? Kosong. Nggak lama kok. Oh, nggak lama ya? Sepanjang azan. Nah, itu. Oh iya. Di sini belum azan soalnya. Oke. Udah ya. Balik lagi ya. Ini ada di autonomous vehicle ya topiknya. Smart farming, plasma, energi, telekomunikasi. Energi bisa berupa baterai ya. Telekomunikasi tadi teman-teman TRI itu bisa bergabung di sini. Ada biomedis, teman-teman TRIK atau teman-teman dari TRPL. Terus ada drone, ya, ada mitigasi bencana, ya, early warning system, ada machine learning, ya, atau AI dan lain sebagainya, ya. Masih banyak. Jadi teman-teman kalau berminat, kira-kira minatnya apa gitu, itu silakan menghubungi saya atau keahliannya apa, itu bisa menghubungi saya atau dosennya menghubungi saya. Pengen riset tentang ini, nah nanti untuk awal mungkin saya bisa arahkan ke peneliti lain. Nah, mungkin kalau sudah kenal silahkan nanti jejaringnya bisa lebih luas lagi. Nah, ini galeri yang apa namanya, mungkin bisa saya tampilkan dari pengalaman ya. Jadi ini di tahun 2021 awal teman-teman dari D3 Instrumentasi ya, teknologi instrumentasi itu magang di LIPI, waktu itu masih LIPI ya.
sebelum berubah. Nah, itu mengerjakan autonomous vehicle ya, di mana ada berapa orang ya? 6 orang untuk mengerjakan autonomous vehicle ini, dibagi-bagi temanya, judulnya, dan sampai sekarang itu sudah wujud. Kalau dulu pas mereka magang wujudnya masih belum ada bodinya. Nah, sekarang dikembangkan lagi, dilanjutkan, itu sudah ada bodinya dan sudah bisa berjalan secara otomatis maju mundur, Mas Yan ya. Masih banyak PR-nya, yaitu mudah-mudahan dengan adanya kerjasama riset ya antara BRIN dengan TEDI ini, kita bisa menyelesaikan mobil otonom ini buatan dalam negeri, itu harapannya ya. Di mana ini juga sudah menghasilkan satu tulisan ya di konferensi internasional dan di proceeding ya terindeks ya, tapi belum terbit, masih proses penerbitan. Itu teman namanya itu Mas Raihan ya, Mas Raihan Ramadan, itu yang ini nih. Nah ini itu tulisannya bisa tembus ke konferensi internasional ya. Nah, ini salah satu kegiatan riset saya juga sebagai anggota, itu sterilisasi dan pengawetan. Terus ini teman-teman magang ya, itu juga membantu peneliti lain untuk diambil datanya untuk EEG ya, otak gitu ya. Sinyal-sinyal otak itu dilihat apakah mereka kena narkoba atau tidak gitu. Jadi memvalidasi sistem yang dibuat oleh peneliti. Jadi kesempatan magang temanya tuh luas ya. Jadi seperti ya apapun ada lah, pengen apa, ada IoT, smart farming, ada semua. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Nan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rendra. Wah, luar biasa ini. Lengkap bener. Dan pas sekali ya nama apa tadi PR tuh pusat riset. Iya, pusat riset. Pusat risetnya namanya elektronika dan informatika gitu. Wah, TEDI sekali ya. nih jadinya. Okay. Kalau yang berarti yang di LIPI Bandung itu khusus yang itu ya? PR-nya itu elektronika dan informatika itu ya berarti ya? Atau yang energi kalau juga yang di Bandung. ada? Di Bandung. Yang tempatnya Pak Rendra ini? Elektronika dan informatika. Informatika itu aja ya berarti ya? Iya, kalau di Bandung ya, kalau di Bandung itu seperti itu. Tapi kalau mau ke energi itu ada juga, ini timnya di sini juga ada yang konversi energi. Saya dapat WhatsApp gelap ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Backlight. Ya, jadi apa namanya? Yang tadi apa? Pusat riset konversi energi ya. Itu basisnya itu ada di Serpong, ininya administrasinya. Tapi penelitinya itu ada juga yang ada di Bandung. Jadi ini kan sekarang itu masa penempatan sama reorganisasi ya. Jadi ada teman-teman yang itu sudah lama di Bandung, tapi kepakarannya di energi. Nah, pusat risetnya tetap di energi, tapi orang itu stay di Bandung. Gitu. Oke. Wah, berarti nanti kalau kita mau ada itu tadi ya, entah riset asisten atau yang lainnya gitu, sementara bisa kontak Pak Rendra untuk dicomblangi begitu ya dengan peneliti lain yang bidangnya lebih sesuai gitu mungkin ya. Ya, bisa betul. Ya, Pak? Jadi nanti kalau ya ada misalkan nggak sesuai dengan kepakaran saya gitu kan. Konversi energi kan bukan kepakaran saya. Nah, itu bisa saya sampaikan ke teman-teman yang dia bidangnya konversi energi. Nah, nanti kalau sudah silakan kontak ke sana, nggak usah lewat saya lagi gitu. Siap. Jadi maklar lah ya. Asik. Ya, maklar kebaikan. Oke. Baik, tadi ini menarik memang. Jadi yang barista tadi awalnya saya pikir ini ya pelatihan buat bikin kopi, tapi ternyata tidak.
Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di chat ya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas kalian. Wah, ini Pak Ronald sudah mendahului. Kalau postdoc bisa online kah atau harus offline? Lah, ini. Karena setahun ini kan kita belum tahu gitu lah ke apa perkembangannya nanti ke depan. Kalau sementara ini bagaimana, Pak? Ada info mungkin? Monggo. Jadi kalau postdoc itu kalau ini program baru ya sebenarnya. Program baru postdoc. Jadi kemungkinan masih cair sih. Jadi offline maupun online itu bisa gitu. Jadi nanti tergantung blended kesepakatan gitu, ya blended juga bisa. Cuman kalau blended itu kayaknya kalau ongkosnya tuh nggak di ini ya. Ongkosnya nggak di cover. Yang di cover cuma biaya hidup ya. Tadi di slide-nya tuh sudah disampaikan bahwa yang insentifnya itu cuma biaya hidup gitu. Jadi biaya hidupnya itu juga menyesuaikan dengan standar. Nah itu baru azan di Bandung. Sini. Mau di stop dulu sebentar ya? Boleh? Boleh. Ya, baik. Sementara menunggu azan yang di Bandung, yang di Jogja sudah berlalu azannya. Boleh dituliskan dan mohon berkenan para peserta mengisi presensi yang tautannya sudah tercantum di kolom chat. Sementara mau ada pertanyaan lain boleh dituliskan di kolom chat dulu sementara. Silakan. Ya, sudah selesai, Bu Nan. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Mbak Dania. Untuk program barista, apakah mungkin mengajukan judul yang sedang dilakukan? Sementara tadi kan syaratnya ada penelitian bersama BRIN begitu ya? Boleh diinfo Pak? Sepertinya tidak memungkinkan ya. Jadi memang barista ini itu temanya itu memang dari BRIN-nya ya. BRIN-nya ya. Mungkin kalau misalkan judulnya itu ada yang inline ya dengan nggak mirip kerjaan ya, dengan di BRIN itu kemungkinan masih bisa ya. Tergantung nanti si mentornya ya atau pemberi rekomendasinya yang dari BRIN.
pasti kan dilihat kan ya si TA-nya yang berjalan itu kira-kira apa namanya sesuai dengan apa yang dikerjakan sekarang atau enggak gitu. Kalau itu memang sesuai dan dikerjakan, itu bisa saja si apa namanya mentornya itu apa ya istilahnya memfasilitasi lah ya, memfasilitasi agar itu bisa diajukan sebagai apa mengajukan sebagai syarat ya barista gitu. Gitu. Ya. Jadi kalau barista itu kuncinya ini apa namanya komunikasi dengan calon mentor ya. Jadi kalau bisa punya kenalan ya atau punya yang bisa dikontak lah ya peneliti-peneliti di BRIN itu kemungkinan besar kalau sudah dapat itu peluangnya agak besar. Oke. Ya mungkin bisa sambil diskusi juga dengan dosen pembimbingnya sekarang. Soalnya kalau yang sekarang udah jalan sih Pak. Kita kan semester ini udah pekan berapa nih? 3 pekan, pekan ketiga begitu. Kalau Mungkin udah pekan ketiga semester depan bisa kali ya. ya. Ya semester depan. Jadi mulai sekarang itu daftar dulu, siap-siap. cari info. Nanti di bulan Juli Agustus itu kemungkinan kan seleksi lagi. Nah di situ mungkin bisa dapat. Gitu. Ya. Itu Mbak Denia. Atau kalau Mbak Denia masih berminat ya untuk yang S2 nanti ya Pak ya. Daftar Ya, S2-nya terus apa tadi degree by research research. sama ya degree by yang research. bantuan riset itu. Ya benar. Ya. Oke. Ini ada lagi dari Mas Alam Pangestu. Untuk program MBKM, sistem seleksinya seperti apa Pak? Boleh info Pak Rendra. Seleksi MBKM. di kita ya. Seleksinya itu tergantung calon pembimbingnya ya, calon promotornya. Bisa dalam wawancara ya, atau bisa juga tes kemana tuh substansi ya. Substansi itu berarti tes tertulis gitu. Nah itu nanti akan diseleksi. Tapi ya balik lagi ya, kuncinya mau MBKM mau barista itu kuncinya itu ada di pembimbingnya ya, di pembimbing atau mentor dari BRIN-nya. Gitu. Jadi saya rasa akan peluangnya akan lebih besar jika sudah punya mentor lah di sini itu kemungkinan besar akan diprioritaskan daripada mendaftar MBKM tapi belum punya koneksi. Oke. PDKT dulu gitu mungkin ya Pak ya? Ya, semacam PDKT dulu sama calon mentor. Nah, nanti saya pengen ikut MBKM. Nah, pasti nanti diarahkan kira-kira daftarnya kemana, terus nanti seperti apa, dibikinin surat rekomendasi atau seperti apa. Gitu. Kalau di MBKM BRIN ada, ya? Kalau di BRIN, maaf Pak, ada web ini nggak list peneliti misalnya gitu, ada nggak sih? List peneliti. Jadi kita bisa tahu, wah kayaknya cocok nih ininya gitu. Bidangnya terus belum. Sepertinya belum ada sih. Tapi kalau nulis nama penelitinya tuh ada. Biasanya di profil pusat riset biasanya tuh ada nama listnya. Cuman kan ini baru-baru ya pusat risetnya itu belum definitif. Jadi websitenya itu masih belum belum established. Update. Oke. Ya kalau kita tanya ke Pak Rendra. Tanya ke Pak Rendra dulu aja mungkin ya. Bidangnya seperti ini kira-kira. Yang mana? Iya. Oke. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Berarti tadi kalau yang kerja praktek enggak bisa ya Pak lewat barista itu ya? Masih yang reguler ya, 2 bulan ya? 2 bulan itu reguler ya, reguler. Kalau yang hardware, kalau saya sih
kalau bisa offline ya, karena perangkatnya tuh ada di sini. Kecuali kalau kemarin tuh yang apa ya, kuliah apa? MLD. Project PMLD. Nah itu untuk bahan itu bisa saya pinjamkan, itu saya kirimkan gitu. Cuman kalau KP magang itu sepertinya kalau bisa di sini gitu, biar mantaunya tuh enak. Nah, kalau yang PMLD kan nggak memungkinkan untuk ke sini gitu soalnya. Iya. Kalau bisa memungkinkan ke sini ya saya minta ke sini aja. Cuma karena nggak bisa ya, gitulah. Siap. Tapi masih ada peluang ya Pak ya untuk kerja praktek? Masih ada peluang. Jadi KP magang terus apa tugas akhir tanpa barista pun masih ada. Jadi Siap. kalau misalkan aduh saya nggak keterima barista tapi masih pengen magang di BRIN, ya silakan daftar itu lewat Elsa gitu. Nanti di situ ada tema-temanya. Jadi daftar di Elsa itu kalau nggak salah, kalau di Elsa itu nanti ada daftarnya Mbak Anet. Ada daftarnya Bu. Ini kebiasaan manggil Bu. Ini. Ada daftarnya. Jadi peneliti yang buka kesempatan magang, kesempatan kafe itu bisa dilihat di sana gitu. Jadi selain tadi Bu Nan kan nanya ada nggak sih list peneliti tema-temanya seperti apa? Nah itu mungkin saat ini bisa lihat di Elsa itu, tapi harus daftar dulu ya. Daftar Elsa, habis itu di situ nanti ada list peneliti yang buka magang. Kalau yang nggak buka magang ya nggak tampil di sana. Ya. Oh, iya nih saya buka nih ada tugas akhir di laboratorium HPC High Processor Computer ya berarti ya. Nah berarti kan maksudnya masih bisa di kira-kira oh ini temanya berarti kan ke arah sana begitu. Betul. Komputasi. Ini S1 fisika. Oke. elsa.brin.go.id. Ya. Teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan pengalaman di sana, entah itu KP, tugas akhir, magang, bisa browsing dulu. Ya. Ini bahkan ini ya ada penjelasannya juga posisinya di Serpong atau ya, di ada. mana? Itu tergantung yang buka. Cibinong juga ada. Maksudnya penelitinya yang buka. Iya. Sudah ada ini juga di sana, keterangannya juga di sana. Itu terus ada lagi nggak nih? Sebentar. Belum ada lagi. Tadi yang tertarik saya tadi Pak Jimmy ya, bimbingannya Pak Jimmy juga ya yang apa tadi magang di vehicle tadi, autonomous vehicle ya? Yang mana? Yang tadi mobil ya, itu loh. Itu ya. Sama Pak Jimmy ya? Pak Jimmy dulu. Magang ya itu ya? Itu magang. Magang. 4 bulan. Efektif 4 bulan. Betul. Iya Pak, jadi kalau di kami itu kan efektifnya paling cuma 4 bulan. Nanti mereka juga perlu penyusunan laporan gitu kan. Ya. Awal-awalnya juga perlu persiapan administrasi dan lain-lain itu. Betul. Ya. Itu nanti dengan Pak Rendra juga ya Mas ya? Autonomous vehicle-nya itu. Autonomous vehicle. Ya, autonomous bisa dengan saya, bisa dengan teman-teman. Banyak kalau di autonomous, saya kenalannya banyak. Kalau misalkan mau dengan saya juga nggak masalah gitu. Kemarin ada beberapa yang mau KP kan, ya saya arahkan ke autonomous ya. Itu ada beberapa tim. Nah, itu kita udah mengadakan pertemuan ya. Sebelum resminya itu sudah ada pertemuan sebelumnya. Jadi memang ya semacam brainstorming lah ya. Jadi ketika nanti pada saat
KP, mereka sudah tidak bingung lagi. Nah, itu nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi sampai tugas akhir. Ya, nggih. Ya, ini menarik sekali nih karena tadi disampaikan ya keempat prodi dari Departemen Teknik Elektronik Informatika itu bahkan memungkinkan untuk magang di sana, ada tema-tema yang bersesuaian begitu ya. Tuh. Dengan baik itu internetnya ada, instrumentasi Iya, kontrolnya ada. Mungkin kan bikin apps web gitu juga ada juga ya Pak ya? Atau yang untuk IoT ada itu juga teman-teman dari IoT itu juga ada, Mm-mm. dari informatika di sini juga ada yang apa namanya desain UX itu juga ada. Yang masalah server back end itu juga ada. Ya, lengkap lah di sini. Saya punya kenalan-kenalan yang di bidang-bidang itu, jadi bisa saya arahkan ke sana. Begitu. Ya, bahkan tadi yang teknologi rekayasa elektro juga memungkinkan karena ada energi juga di sana. Ada energi Konversi juga ada. Energi. Konversi energi. Sip. Baik. Ada lagi kah teman-teman sekalian, Bapak Ibu? Belum ada lagi? Nanti mungkin kalau ada lagi boleh disampaikan ke dosennya masing-masing kalau tertarik untuk ke BRIN begitu ya. Nanti kita sambungkan dengan Pak Rendra sebagai comblangnya. Baik, mungkin ada closing statement begitu Pak untuk sesi ini sebelum kita akhiri. Ya, closing statement-nya apa ya? Bingung saya. ya ditembak. Belum nyiapin. Ya intinya mah ya terkait riset lah. Iya, jadi kita sesuai dengan visi tadi ya, visi BRIN, kita melaksanakan riset itu meluruskan niat ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, riset-riset yang di BRIN ini nanti bisa berdampak secara langsung masif ya, itu ke masyarakat. Mudah-mudahan kerjasama dengan TEDI ini juga bisa berjalan dengan lancar. Jadi simbiosis mutualisme kita bisa bisa terwujud ya, karya bersama. Mungkin itu. Amin. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Rendra. Dan semoga di kedepannya nanti kerjasama kita semakin meluas begitu, sehingga kebaikannya yang didapat juga semakin luas juga untuk semua pihak. Amin. Baik. Mungkin kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian.